Pemirsa, pesawat Asia One Air ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ini ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Kampung Ambobra. Badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan yang tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua menyampaikan tembakan tersebut dibalas oleh aparat keamanan TNI Polri sebagai tindakan hukum kepada OTK yang menembaki pesawat. Penembakan terindikasi ada keterkaitan dengan hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolsek segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke diduga, ke Puncak, ke Ilaga. Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi yang aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Sebagian petani mulai selamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh bisa. Ini Bapak Lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, Berapa hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah meredam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. PT KAI Daob 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 sejak Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang
untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana massa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, massa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam pemirsa, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511 gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap tentang angka itu nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.